Naqabillah billah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati para bapak jamaah Masjid Baitul Jannah Perumahan Ambar Bogor Regency, Bogor Ambar Regency, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Juga teriring doa semoga para bapak jamaah sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan malam ke-27 daripada bulan Syawal. Tadi sore masih 26, maghrib memasuki malam yang ke-27 daripada bulan Syawal 1445 Hijriah ini, bertepatan dengan Ahad 5 Mei 2024 Miladiyah.
sekaligus kita juga mengawali kembali pengajian pada musim ba'da Ramadan ini. Jadi bukan bola dong, ada musimnya. Ini musim, istilahnya tahun akademik 1445 ba'da Ramadan. Kita awali, kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit di antara kita diberikan kelancaran, diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin. Yang sehat kita semua dimampukan oleh Allah untuk menggunakan seluruh nikmat sehat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang punya niatan haji di musim ini pula semoga lancar hasil haji yang mabrur. Juga yang belum dipanggil atau masih waiting list semoga disegerakan, karena yang punya haramain bukan Raja Salman atau anaknya, bukan presiden, bukan menteri dan bukan duta besar, tapi Allah. Semoga semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung masih di momen Syawal dan saya pun baru berkesempatan hadir bersua kembali dengan jamaah sekalian, saya mengaturkan tahniah ucapan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah dengan doa dan harapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah bapak sekalian. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua minal aidin, termasuk kelompok yang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada kesucian, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang menang, yang sukses, bil jannah, menggapai surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan di Ramadan kita berpuasa, siam qiyam Ramadan, kata Allah, kata Nabi, gufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa terdahulu. Itu urusan dengan Allah. Dan tentunya saya al-faqir sering berinteraksi dengan para bapak jamaah sekalian, tentu tidak luput dari kekhilafan, kealpaan, kekeliruan al-faqir. Maka karena itulah
kita saling menghalalkan satu sama lain, dan saya pun menghaturkan permohonan maaf karena dalil halal bihalal itu ada, Pak. Sahih Bukhari nomor 2269. Man kanat lahu madlamah li akhihi, siapa orang yang pernah melakukan kejoliman kepada saudaranya, min irdihi, misalnya kejoliman itu merugikan kehormatan saudaranya, au syai'in, atau perkara apa saja, falyatahallalhu minhu, maka hendaklah ia minta penghalalan, minta maaf gitu. Maka dari itu tidak salah jika kita mentradisikan sebuah tradisi positif halal bihalal. Seperti saat ini kita kembali bertemu kembali. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, bahasan malam ini dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang pernah saya share PDF-nya, ada di halaman 56 dengan tajuk atau judul cabang-cabang iman. Hadis ke-21 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Masih ingat nama asli beliau itu Abdurrahman bin Sakhr ya, Abdurrahman bin Sakhr. Harus ingat Abu Hurairah ya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ini beliau aslinya dari kabilah ya Bani Daus dari Yaman. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini? Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama. Ini Abu Hurairah menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, qala, Nabi bersabda. Kalau Nabi bersabda ya, qala berarti ini hadis qauli. Qauli itu yang bersifat ucapan. Nabi menuturkan langsung. Kalau di depannya misal kana Rasulullah, kana nabiyyu, kana adalah keadaan Nabi. Kalau menurut saya kana ini kemudian diserap ke dalam bahasa Sunda menjadi kaayaan. Kana kaayaan gitu ya. Kana adalah Kanjeng Nabi, misalnya kana Rasulullah SAW yadhkurullah, senantiasa berzikir kepada Allah fi kulli ahyanihi, di setiap kesempatannya. Berarti Nabi bertutur atau ada orang lain yang meriwayatkan, orang lain. Ini namanya hadis fi'li. Fi'li itu perbuatan, berarti ada orang menarasikan tentang kebiasaan Nabi gitu. Nah, kalau ini hadis qauli. Qala, Nabi bersabda. Ya, kalau qala itu sama-sama artinya berkata. Hanya seringkali dalam bahasa Indonesia ada anggah ungguh gitu. Kalau ke Nabi bersabda, padahal sama-sama artinya berkata. Allah berfirman. Itu cuma bahasa saja. Apa kata Nabi? Al-imanu bid'un wasittuna. Iman itu bid'un wasittuna. Situn itu 60. Didahulukan bid'unnya dulu. Bid'un itu lebih, wasittuna dan 60. Berarti al-imanu, iman itu di sini menggunakan alif lam. Alif lam ma'rifat. Untuk menunjukkan iman yang dimaksud adalah iman dalam agama Islam. Seperti kalau dalam bahasa Inggris ada school dan the school. Lebih khusus mana itu? The school, kira-kira gitulah. Madrasah dengan al-madrasah. Lebih khusus mana? Al-madrasah, begitu. Ini dikit-dikit belajar bahasa Arab dengan pendekatan bahasa lain. Nah, al-imanu, iman itu, yang mana iman itu tasdikun bil qalbi, membenarkan dalam arti meyakini di dalam apa? Hati. Bukan hati fisik ya, tapi hati, sering saya sampaikan, dimensi abstrak ketuhanan. Dimensi berarti ruang,
Abstrak berarti batiniah, tidak nampak. Ketuhanan berarti untuk urusan ilahiyah, ketuhanan, urusan Allah. Akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, tulus, ikhlas, tawakal, sabar, ridho, qanaah, zuhud. Nah itu adanya di qalbu. Nah, wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, diamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Nah, iman itu baru adalah bid'un wasituna, lebih dari 60 apa? Syu'batan, halnya cabang. Ya. Minal syu'batan, cabang. Bulan Sya'ban itu bulan keberapa, Pak? Bulan keberapa? Bulan keberapa? Ramadan aja 9, kira-kira gitu aja lah. Ya. Ke-8. Begini, Pak. Ini menurut penuturan beberapa riwayat dan ada dalam beberapa literatur, bahwa penamaan bulan dulu itu oleh orang Arab pra-Islam, ya, bahkan jauh sebelum itu berdasarkan dengan peredaran bulan. Kan kalender lunar solar system ada begitu ya. Nah, ini bulan Komariah. Muharram karena haram berperang dalam rangka menghormati bulan itu, yang syarat yang penuh dengan sejarah. Kemudian Sopar bukan Sapar. Kalau Sapar perjalanan jauh, makanya taman safari, taman rekreasi. Safar itu perjalanan, ya. Safar itu perjalanan jauh yang membolehkan seorang muslim untuk mengqashar sholat 88 km lebih. Kalau ini bulan apa? Sopar, kuning. Karena dulu di bulan Sya'ban masa menanam, di bulan Sopar mulai menguning gandumnya misalnya. Beres Sopar apa? Robi' panen, Robiul Awal, Robiul Akhir, panen pertama, panennya akhir atau panen kedua. Lalu apa lagi? Jumadil Ula, Jumadil Akhir atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Bapak pernah mungkin mendengar orang bilang saya sedang jumud. Jumud itu beku. Artinya apa? Musim dingin. Beres panen pertama, panen kedua, masuk musim dingin. Musim dingin pertama, musim kedua. Lalu Rajab. Ya, Rejab orang gitu nyebutnya, mencair. Sya'ban, mungkin Bapak pernah umroh itu mendapati cerita ada namanya Syi'ib, ada Syi'ib Ali. Syi'ib itu, ini yang saya mau jelaskan tadi, syu'bah, cabang. Ya, bahwa Syi'ib itu adalah jarak atau bentangan antara dua gunung. Ini gunung, ini gunung. Nah, jarak atau space bentangan dua gunung itu apa namanya? Nah ini di bulan Sya'ban dulu orang pada pergi ke lembah untuk apa? Bercocok tanam. Masuk Ramadan itu panas. Lalu dijadikan filosofi dengan puasa yarmabudz dzunub, bahwa puasa itu bisa membakar dosa. Itu filosofi. Di antara sejarahnya itu Syawal meningkat makin panas. Kalau panas enaknya apa? Duduk istirahat. Maka beres Syawal, bulan apa namanya? Ntar nih hari Jumat masuk bulan Dzulqa'dah. Qa'dah itu apa Pak? Ya, makadun, tempat duduk ya. Qa'dah itu duduk istirahat. Karena sudah masuk musim haji. Karena mikot zamani mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, puncak nanti di haji. Baru Dzulhijjah. Jadi begitu Pak. Nah, saya menyampaikan ini ingin menyebut masalah Sya'ban itu loh. Sya'ban. Nah, kembali bahwa iman itu ada 60 lebih cabang. Cabang apa? Cabang iman. Wal haya'u, dan malu ketika melakukan perbuatan dosa. Malunya kita kepada Allah. Kenapa malu? Karena Allah maha melihat. Bapak mokel, kenapa mokel teh kalau kata sekarang? Berbuka berang.
Misalnya tidak ada ujur, kita ini buka puasa siang hari. Malu kalau ketahuan orang, akhirnya ngumpet. Malu kalau ketahuan orang. Lah, ada hamba, ada orang berbuat dosa. Mestinya dengan iman dia punya rasa malu karena ketahuan oleh Allah. Khabirun, basirun, maha memonitoring, maha melihat. Malu. Kita ini malu ketika ketahuan orang, umumnya begitu. Maka wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu model begitu itu adalah termasuk salah satu cabang iman yang 60 lebih tadi. Nah, akhrajahul Bukhari telah mentakhrij, artinya telah meriwayatkan hadis tersebut siapa? Imam Al-Bukhari fi kitabil iman, dalam kitab bahasan tentang iman. Babnya bab umuril iman, tentang perkara-perkara iman. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, sering ada orang yang bertanya, bukankah arkanul iman itu berapa? Sittatun, 6. Tapi kenapa ini ada bahasan bahwa cabang iman itu ada 60 lebih? Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bukan 60 lebih, tapi 70 lebih. Saya bacakan misalnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga. Jadi Imam Al-Bukhari juga menyajikan beberapa hadis yang berbicara tentang cabang iman. Kalau dari kitab tadi kita bahas, Nabi menuturkan bahwa cabang iman ada 60 lebih. Di kesempatan lain Nabi berkatanya begini, al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una, ada lebih dari 70. Bahkan ada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, ulama Nusantara, kelahiran Kampung Tanara, Serang, Banten, lahir 1813, lahir di Tanara, Serang, Banten, wafatnya di Makkah Al-Mukarramah, dimakamkan di pemakaman Ma'la, satu komplek dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, wafat 1897. Dan kebetulan pekan ini haulnya diperingati di Tanara, Serang, Banten. Nah, beliau menyusun, Syekh Muhammad Nawawi menyusun, ada kitab namanya Qami'ut Tughyan Syarhun ala Manzumati Syu'abil Iman. Kitabnya Qami'ut Tughyan, ya, Qami'ut Tughyan, meniadakan apa togut itu? Apa togut, Pak? Togut kan suka tuh, sempet rame, togut, ya, setan katanya. Pancasila disebut togut katanya. Togo, dalam surah Al-Lail ya, togo, apa itu, surah apa saja dulu Pak. Togo itu artinya secara bahasa kegelapan. Maka Qami'ut Tughyan artinya pembasmi kegelapan. Kenapa dijuduli dengan Qami'ut Tughyan secara bahasa artinya pembasmi kegelapan? Dengan membahas ini kitab yang isinya cabang-cabang iman, bahkan Syekh Nawawi menyebut ada 77 cabang iman, dirinci 77. Itu beliau ingin agar dengan membahas cabang-cabang iman itu kita tidak lagi dalam kegelapan tanpa iman, tapi kita terang dengan iman. Kembali ke pertanyaan, bukankah rukun iman itu ada 6? Tapi kenapa ini hadis dalam satu riwayat mengatakan 60 lebih cabang iman, dalam riwayat yang lain 70 lebih cabang iman, bahkan Syekh Muhammad Nawawi mengatakan 77 cabang iman. Jawaban pertama, rukun iman itu artinya soko gurunya iman. Ruknun artinya soko guru apa? Tiang. Makanya tentang Islam juga ada rukun Islam ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Bunia, bukan bunia, ibunia bukan.
Bunia itu dari kata bana atau bina. Bina itu bangunan. Bunia didirikan, dibangun. Makanya pembina itu yang membangun spirit, membangun motivasi. Itu pembina tuh. Ya. Bunyal Islamu, Islam itu kalau diibaratkan sebuah bangunan, dibangun, didirikan ala khamsin, di atas 5 pondasi. Kemudian yang 5 rukun iman itulah disebut dengan 5 pondasi keimanan. Adapun iman, ya tadi pondasi keislaman, maaf, pondasi keislaman. Adapun rukun iman berarti ini yang 6 adalah pondasi soko guru yang menopang tegaknya keimanan. Ada 6. Ini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada apa yang beda. Makanya nanti kalau ada yang mengatakan rukun iman itu bukan yang kita maklum yang 6, hati-hati. Ada Pak, ada. Nah, yang kita bahas ini cabang iman. Apa bedanya? Yang pertama tadi bahwa rukun iman itu pokok. Sedangkan cabang-cabang iman adalah aplikasi pengamalan pengejawantahan dari keimanan yang 6 itu. Contoh, tadi ada kutipan tentang malu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Malu dalam konteks apa? Ya, malu dalam konteks tadi melakukan keburukan, di mana ini yang bertolak belakang dengan syariat. Kita malu kepada Allah Ta'ala, kita malu kepada manusia, malunya karena Allah. Jangan sampai terjadi kekeliruan dalam penempatan malu. Nah, ayo ke masjid, malu mah udah gede. Salah malu ini. Saya nggak tahu di sini sama atau tidak. Di kampung saja di saya udah SMP malu ngaji maghrib itu. Di sini gimana? Mudah-mudahan enggak. Ya. Oh, belum ada, rata-rata di sini baby boomer semua. Ya. Jadi ada penempatan yang keliru tentang malu. Mestinya malu dalam arti kita melakukan dosa. Malu kepada Allah, malu ketahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang memiliki rasa malu itu mestinya dia menjaga kehormatan. Contoh, saya malu kalau misalnya di tengah banyak orang buka baju misalnya, malu. Maka supaya tidak malu, jaga muruah, kehormatan, harga diri. Pak Ian malu kalau pakai misalnya apa ya? Apa Pak Ian? Malu kalau pakai apa Pak Ian? Misalnya kalau pakai kaos oblong, kaos dalam saja di tengah banyak orang. Maka apa yang dilakukan? Pak Ian akan berusaha memakai pakaian yang layak, yang pantas sesuai dengan forumnya. Ya beda lagi kalau misalnya sedang ngecor pakai celana sontok, ya beda lagi. Ngecor bangunan masjid ya sesuai tempat, sesuai sikon, situasi dan kondisi. Nah, maka ketika ada orang punya rasa malu, maka dia akan berusaha dengan sekuat mungkin menjaga kehormatan, menjaga kesucian diri, atau bahasa agamanya menjaga iffah. Nah, kan ada itu Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal gina. Al-afaf, iffah, kehormatan, kesucian diri. Maka itulah konsekuensi orang yang punya rasa malu. Sekali lagi, malunya yang benar. Dan apalagi kalau ini sebagai perwujudan, pengaplikasian dari iman, maka mukmin yang sejati dia pasti sedapat mungkin akan merasa malu kalau ucapannya, perbuatannya tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya tutur katanya penuh dengan dusta, kemunafikan, penuh dengan kebohongan. Malu kalau melanggar aturan.
Kalau misalnya ada orang zaman sekarang press conference konferensi pers karena ditahan sebagai tahanan misalnya yang pakai oranye itu korup, tahanan KPK. Ketika diminta ditanya oleh wartawan, diminta keterangan, dia dadah-dadah teboga kaera ngaranna. Tidak punya rasa malu. Ya. Coba lihat, ya. Ini makin serem kasus-kasus ini terakhir di Ciamis, ada suami memutilasi istri. Ya. Ada kemarin 29 tahun membunuh sesama pegawai di hotel, dimasukkan ke dalam koper, makin luar biasa. Maka benar juga Allah menyebut balhum adol, ya, kal an'am balhum adol gitu ya. Dalam Al-Quran itu manusia bisa jadi seperti binatang, bahkan lebih rendah. Ini lebih parah. Masya Allah, ini harus jadi ibrah akhir zaman kita ini. Ketika dia melakukan itu kok nggak malu sih? Tapi ketika dia ditahan, kemudian sebelumnya di konferensi pers dia nunduk. Bahkan yang nggak biasa pakai peci, nggak biasa pakai hijab, pakai hijab. Ya, berarti tak buka rasa naon? Malu. Kemana kemarin itu? Inilah karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia setidaknya punya 3 nafsu. Satu nafsul ammaroh. Ammaroh itu dari kata amaroh, perintah. Nafsu yang memerintah, mengintervensi kita untuk melakukan keburukan. Inna nafsa la ammarotum bisu. Surah Yusuf ayat 53. Sesungguhnya kecenderungan, keumuman nafs yang tidak terbimbing itu akan memerintahkan, mengintervensi, menekan kepada bisui, kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali kalau nafsu itu mendapatkan rahmat bimbingan dari Rabbi, dari Tuhanku. Yang kedua ada nafsu lawamah. Nah ini penyesalan dalam surah Qiyamah ayat 2 kalau tidak salah. Ya. Kita bisa menyesal setelah melakukan kebaikan. Aduh sedikit amat tadi saya sedekah padahal lebih banyak lagi. Aduh saya sholat sebentar, coba lebih lama lagi. Itu penyesalan juga, menyesal karena melakukan kebaikan yang kurang maksimal. Atau penyesalan karena telah melakukan tadi keburukan, nyesel. Lawamah itu Pak. Yang ketiga yang baru nafsul mopo, ma'inna surah Al-Fajr itu. Nah, maka orang kalau beneran punya rasa malu, dia akan menjaga harga diri dengan sebaik-baiknya. Dia tidak akan melanggar aturan. Dan bahkan malu kalau perbuatan si mukmin ini merugikan orang lain atau mendatangkan kemaborotan, keburukan bagi orang lain. Ya, makanya al-haya'u minal iman. Ya. Nabi sampai menyebut ini secara detail Pak. Padahal Nabi sampaikan cabang iman itu di hadis pertama ada 60 lebih. Kalau dalam hadis yang lain itu dikatakan ada berapa katanya? 70 lebih. Syekh Nawawi mengatakan 77 cabang iman. Bahkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Adabul Mufrad, kalau tadi Kitabul Iman, yang hadis bahasan kita ini dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini banyak jilidnya Pak. Lalu di folder-folder lah istilahnya gitu. Ada Kitabul Iman. Kalau ini bahasannya Al-Adabul Mufrad. Di kitab Al-Iman disebut 60 lebih. Di kitab atau di bahasan Al-Adabul Mufrad, di kitab Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari menyajikan Nabi itu menyebutkan berapa? 70 lebih. Di Adabul Mufrad Nabi meneruskan apa? Fa abdoluha qaulu la ilaha illallah. Dan paling abdol daripada itu cabang iman yang 70 lebih adalah la ilaha illallah. Ucapan la ilallah. Kenapa ucapan la ilaha illallah? Pan gampang meureun diucapkan kuletah. Belum tentu. Karena bukan sekedar ucapan,
tapi ucapan itu menghunjam ke dalam dada, maksudnya ke dalam kolbu, dan dipahami dengan sebenar-benarnya sebagai kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Maknanya la ma'buda, tidak ada zat yang patut disembah bihaqqin, dengan sebenarnya, fil wujudi, dalam keberadaannya, illallah, kecuali Allah, hanya Allah saja. Dan kita buktikan bentuk tauhid itu iman kepada Allah, mengerjakan semuanya karena Allah, dan semaksimal mungkin melakukan ketaatan kepada dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha, dalam adabul mufrad nih, dan paling rendah dari itu cabang iman yang 70 lebih, atau kalau tadi 60 lebih, paling rendahnya dari cabang iman adalah imatatul adza, menyingkirkan al adza, gangguan. Kalau beres dari toilet, kita baca apa doanya, Pak? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Adza itu bisa artinya gangguan, rasa nyeri, sakit, ataupun naonnya, gangguan pilara kalau orang Sunda mah gitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang mana Allah azhaba, telah menghilangkan. Zahaba artinya pergi ya. Zahaba juga artinya emas, zahab. Pergi berarti hilang. Ya emas duniawi ya kan hilang itu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa? Anni, dariku, al-adza, gangguan, rasa nyeri, al-adza, wa afani, dan Allah yang telah mengafiahkan aku. Lebih dari sehat, afiah itu, Pak, sejahtera, kebaikan yang paripurna, afiah itu, kesejahteraan, keselamatan, afiah sudah tercakup di situ. Ngawangku eta didinya apa nih? Nah, kembali, imatatul adza anit thoriq itu cabang iman yang paling rendah. Apa imatatul adza? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa saja ini? Tidak melulu berbentuk paku, beling, ataupun apa saja yang mengganggu, termasuk sampah. Nah, ini harus dibangun kepeduliannya. Makanya ulama kontemporer, ulama masa kini, ada yang membuat sebuah istilah dan konsep yang bagus, fiqhul bi'ah, fiqih lingkungan. Bagaimana pentingnya kita peduli terhadap lingkungan. Bahkan bukan sekedar 3R, apa R itu? Reduce, mengurangi potensi sampah. Apalagi tuh? Recycle, reuse, kan gitu ya. Ada lagi replace, menempatkan kembali. Jadi Islam itu sangat memperhatikan tentang kebersihan. Makanya jangan sekedar di slogan saja kebersihan sebagian dari iman. Malu juga kita kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, imatatul anil adza, imatatul adza anit thoriq, itu termasuk paling rendah, Pak. Bayangkan itu dikatakan paling rendah daripada cabang iman. Kemudian masih di adabul mufrad, baru wal haya'u, dan malu itu apa? Syu'batun minal iman, cabang dari iman. Karena itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, saya butuh 3 menit untuk menutup. Cabang iman itu maksudnya adalah pengaplikasian dari rukun iman yang 6, dirincikan dalam 60 atau 70 lebih. Makanya kita juga sering mendengar at-tuhur syatrul iman, kebersihan, kesucian sebagian dari iman. Berarti salah satu cabang iman adalah dengan bersih hati johir, hati batinia maupun johiriyah yang ada di sekitaran kita. Ada lagi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, kalau tidak lebih baik hendaklah ia diam. Berarti cabang iman lainnya adalah berkata yang
baik. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya pernah mendengar hadis-hadis tentang iman, misalnya tidak sempurna di hadis Arba'in nomor 13, tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai diri sendiri. Berarti di antara cabang iman juga adalah peduli terhadap sesama. Itu maksudnya. Jadi cabang iman yang dimaksud adalah apa? Aplikasi atau implementasi dari keimanan kita, dari rukun iman yang 6 dirincikan 60 lebih atau 70 lebih. Nah ini mudah-mudahan bisa kita pahami dan insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.